Xiao Yan masih berada di lembah magma di bawah tanah. Dia belum beranjak dari sana sebelum tujuannya berhasil dan kekuatannya meningkat. Karena jika tidak berhasil, Xiao Yan akan dihadapkan dengan perang besar dan itu berbahaya bagi Sekte Yuan. Dia berlatih meningkatkan kekuatannya di sana dengan dipandu dan diarahkan oleh sesuatu yang ada di dalam jiwanya, yaitu Fallen Heart Flame. Xiao Yan mengikuti panggilan dari pedalaman magma itu. Belum sampai di pedalaman magma, Xiao Yan dihadapkan dengan manusia kadal api yang mengepungnya secara tiba-tiba. Mau tidak mau Xiao Yan harus melawannya dan di dalam pertempuran Fallen Heart Flame di tubuh Xiao Yan bergema kembali. Dia mengarahkan Xiao Yan ke lingkaran misterius yang dapat mengisolasi dunia luar. Tidak berpikir panjang, Xiao Yan Bapak MC kita melompat ke lingkaran cahaya itu karena tidak ada lagi cara lain yang bisa ditempuh. Setelah masuk ke lingkaran cahaya itu, langsung saja MC kita Xiao Yan dihadapkan dengan patung mayat Pak Tua dengan di tangannya ada sesuatu yang menyala-nyala. Xiao Yan bingung dan bertanya-tanya, apakah panggilan tadi membawaku ke sini adalah panggilan yang berasal darinya sehingga dia sekarang berada di hadapannya. Xiao Yan terus saja berpikir dan menggerutu, kalau ditinggal begitu saja sia-sia rasanya aku tidak dapat pergi ke Zhongjiu dengan tenang. Tapi dia berpikir asal punya benda ini saja, maka Blazing Ski Gear Ravening dapat dibuka kembali. Itu artinya dia dapat menyelesaikan sepenuhnya masalah keterpurukan Blazing Ski Ravening Tower. Dan pada akhirnya Xiao Yan memutuskan untuk berjalan mendekati patung itu dan mengambil benda di tangan patung tersebut. Siapa sangka apa yang dilakukan Bapak MC kita mengakibatkan tubuhnya terpental jauh, tapi anehnya dia tidak sampai ke tanah alias hanya jungkir balik doang. Ternyata itu karena ditahan oleh seseorang yang keluar dari cahaya tadi. Hanya dengan 2 jari saja Xiao Yan diseret ke hadapan Pak Tua tersebut dengan mudah. Pak Tua tersebut menghilangkan cahaya bajunya dan ternyata speknya seperti bapak-bapak DPR ya. Dengan khas perutnya buncir, apalagi ini doyan mabok. Kok sama ya? Oh enggak guys, bercanda. No. Pak Tua itu menyeret Xiao Yan lebih dekat. Dia mencium aroma. Kok kayak Roy Kiyoshi ya? Aroma Fallen Heart Flame pada tubuh Xiao Yan. Pak Tua tidak menyangka bahwa Fallen Heart Flame bisa ditaklukkan oleh orang lain. Melihat hal itu, Xiao Yan melakukan penghormatan dan meminta maaf karena masuk tanpa izin dan meminta untuk dimaklumi terhadap Pak Tua tersebut. Tanpa basa-basi, Pak Tua itu mengeluarkan Fallen Heart Flame dari tubuh Xiao Yan hingga keluarlah benda berbentuk api murni dan langsung datang ke Pak Tua itu. Xiao Yan agak sedikit panik karena Pak Tua tanpa izin mengeluarkan Fallen Heart-nya. Xiao Yan merasa heran melihat api hatinya yang sudah ditaklukkan dan dimurnikan olehnya ternyata bisa jatuh pada Pak Tua ini. Pak Tua ini mengakui bahwa api hati ini adalah harta kesayangan miliknya. Sehingga sejauh apapun berpisah dan sudah dimurnikan oleh Xiao Yan, api hati ini tetap akan seperti dahulu. Karena dulu sebelum Pak Tua ini mati, Pak Tua membebaskan terlebih dahulu api hatinya, sehingga api hati ini tidak akan lupa pengorbanan Pak Tua meskipun sudah dimurnikan yang lain. Dan Xiao Yan tidak akan mengetahui pemiliknya karena Pak Tua setelah membebaskan api hati itu, Pak Tua mati. Setelah melihat keakraban dan kepatuhan api hati itu dengan pemilik terdahulunya, Xiao Yan agak sedikit cemas. Jadi dia beranggapan bahwa api hati miliknya itu akan direbut kembali oleh Pak Tua itu. Jadi mau tidak mau jalan keluarnya yaitu bertarung dengannya. Alangkah mengejutkannya Xiao Yan. Pak Tua itu tahu bahwa Xiao Yan takut kalau Pak Tua itu akan merebut api hatinya kembali. Dengan tenangnya Pak Tua memberitahu bahwa dia tidak akan mengambil api hati milik Xiao Yan. Bukannya Pak Tua ini mengambil kembali hak miliknya, tapi malah memberikan hadiah untuk Xiao Yan, yaitu Fallen Heart Flame tubuh muda ditambah teknik tempur tingkat langit. Teknik tempur yang akan membuat Xiao Yan terkenal. Alih-alih bukannya bahagia, Xiao Yan malah menaruh curiga terhadap Pak Tua itu. Dikarenakan baru saja ketemu, belum saling mengenal, sudah memberi hadiah tanpa alasan. Hadiahnya pun bukan kaleng-kaleng. Xiao Yan MC kita tidak langsung tertarik, dia malah lebih berhati-hati terhadap Pak Tua ini. Alhasil Pak Tua merasa tersinggung dan ingin memberi Xiao Yan pelajaran karena tidak menerima hadiahnya.
Pak Tua terbang ke atas bak seorang Iron Man yang gagah perkasa. Sampai di atas langit dia mengeluarkan api yang sangat dahsyat dari dalam tubuhnya bak, seperti emak-emak yang lagi marahin anaknya. Namun seketika itu Xiaoyan menenangkan Pak Tua itu dan menjelaskan bahwa dia merasa aneh dan tidak mau ceroboh menerima hadiah dari orang lain tanpa alasan. Apalagi hadiah dari Pak Tua ini sangatlah berharga. Lalu Pak Tua itu menjelaskan kembali bahwa hadiah yang ia beri terhadap Xiaoyan adalah cara Pak Tua ini ingin meminta bantuan terhadap Xiaoyan. Dengan diberikan hadiah berarti Xiaoyan berhutang budi terhadap Pak Tua ini, sehingga Pak Tua pun tidak segan-segan untuk meminta bantuan kepada Xiaoyan. Cie, gengsi nih ya, gengsi nih ya. Mendengar hal itu, Xiaoyan meminta maaf karena tadi dia tidak tahu maksud tujuan dari Bapak Tua itu. Kemudian Pak Tua itu memperkenalkan diri karena ditanya oleh Xiaoyan. Dia ternyata namanya adalah Yao Tianhuo. Yao Tianhuo adalah seorang venerable alias kultivator Dozun. Wow. Yao Tianhuo menceritakan masa lalunya. Awal mula dia bertemu dengan api hatinya. Ketika dia usia muda, dia tidak sengaja menemukan api hati tubuh muda di dunia magma. Tentu saja dia tidak mau melewatkannya. Namun sayang dia harus mati oleh kadal api yang menyerang secara diam-diam. Karena pada saat itu, dua jenis Heavenly Flame saling menolak untuk dicocokkan. Dan terjadilah pertempuran Heavenly Flame yang membuat Yao Tianhuo terluka cukup parah. Sehingga sangat mudah sekali kadal api itu membunuhnya. Sebelum mati, Yao Tianhuo melepaskan api hatinya dan jiwanya melekat di tubuh api hati muda ini. Setelah menceritakan semuanya, Yao Tianhuo berniat bergegas pergi karena nampaknya tidak ada yang bisa diandalkan. Namun dihadang oleh Xiaoyan. Xiaoyan bersedia untuk membantunya meskipun tidak tahu kesulitan Yao Tianhuo. Karena gengsinya Yao Tianhuo sangatlah kuat. Dia masih kekeh bahwa bukan bantuan tapi barter. Pak Tua memberi hadiah, Xiaoyan memberi bantuan. Tapi gengsi orang tua memang gede ya. Meski gengsi Pak Tua ini besar, tapi terlihat dari tingkahnya dia sangat bahagia karena akan diperbaiki jiwanya oleh Xiaoyan. Bahkan dia akan memberikan Xiaoyan hadiah tambahan, yaitu Fire Heart Flame dan ilmu pengendalian api supaya Xiaoyan sanggup dan mau memperbaiki jiwa Yao Tianhuo yang setara dengan kultivator tingkat Dozun itu tidak mudah diperbaiki. Alih-alih menerima hadiah lagi, Bapak MC kita malah meminta bahwa Yao Tianhuo harus menyetujui satu syarat lagi. Nampaknya Yao Tianhuo menerima persyaratan dari Xiaoyan karena sekarang Xiaoyan sedang bertarung dengan para kadal api. Pak Tua itu menyetujui bahwa dia akan jadi pengawal Xiaoyan selama di dunia magma. Betapa anehnya kesepakatan bersama orang tua. Bukannya sang pengawal itu Pak Tua yang bertarung, melainkan Xiaoyan yang maju melawan kadal api. Sungguh aneh. Satu tonjokan Mike Tyson kadal api dia keluarkan membuat Xiaoyan terpental jauh namun masih bisa mengontrol diri. Lalu ada susulan serangan combo kadal api berbarengan lawan arah. Namun pintarnya Xiaoyan, dia hanya sedikit menggelak. Terjadilah tabrakan kereta api. Kadal gurun maksudnya. Yan Tianhuo hanya mengeluarkan sedikit jurus, menggerakkan jari saja kadal api tidak bisa melihat keberadaan mereka berdua. Yan Tianhuo tidak ingin diragukan karena melihat gelagat Xiaoyan yang meragukan Pak Tua yang tidak turun berperang. Yan Tianhuo malah sembunyi. Jangan-jangan Yan Tianhuo adalah Dojun palsu. Kira-kira begitu pemikiran dari Xiaoyan, guys. Dan ternyata Pak Tua tidak turun tangan melawan kadal api itu karena dia ingin melatih Xiaoyan supaya terbiasa dengan situasi sekecil apapun. Mereka pun beranjak pergi dari tempat itu. Di tengah-tengah perjalanan, Xiaoyan melihat pergerakan yang aneh dari Gyao Kaisar kuno Tousei. Dia berhenti sejenak dan memandang dasar lembah dunia magma. Dia sedikit berpikir bahwa ada kaitannya antara Gyao Kaisar kuno Tousei dengan kedalaman magma itu sendiri. Xiaoyan langsung mencari tahu dengan jurus indranya. Dia sangat terkejut dan agak sedikit mengalami sakit di kepalanya karena dari penglihatannya di dalam sana ada monster mata ungu. Bahkan dirasakan oleh Yan Tianhuo bahwa di dalam sana ada makhluk yang menakutkan.
Situasi ini membuat Xiaoyan sangat bingung. Di bawah sana ada hal yang menakutkan, bahkan sangat ditakuti oleh sekelas Dojun. Di tengah-tengah dia belum bisa melewati kadal api, dan di sisinya Yan Tianhu penerbang yang tidak jelas musuh atau teman. Tapi Xiaoyan tetap semangat dari situasi yang membingungkan ini, karena dia ingin menyelamatkan ayah dan guru, sehingga dia tetap harus hidup apapun yang terjadi, dan dia pasti kembali ke dasar lembah magma itu. Mereka berdua, Xiaoyan dan Yan Tianhu, melanjutkan perjalanannya. Sialnya, di tengah perjalanan Yan Tianhu kehabisan energi karena jiwa dia rusak, sehingga perisai energi akan habis. Pak tua itu harus ngecas dulu dengan tidur sebentar, alhasil Xiaoyan ditinggal sendiri. Menyadari itu, Xiaoyan langsung masuk ke tempat kosong. Dia berniat untuk berlatih Five Ring Excelling Technique. Dia duduk dan langsung mengeluarkan jurusnya itu. Di luar sana, adik kedua dan ketua sekte mengkhawatirkan keberadaan Xiaoyan yang sudah lama berada di dunia magma. Bahkan yang lebih dikhawatirkan adalah Han Feng. Dia menarik dukungan dari semua kultivator di Black Corner Region. Dia membentuk aliansi untuk menyerang akademi. Mereka berharap Xiaoyan bisa keluar sebelum perang dimulai. Di tengah-tengah pelatihannya, tiba-tiba api menyambar cepat, nyaris saja terkena wajah Xiaoyan, apalagi disusul dengan hantaman tangan besar. Ternyata itu serangan kadal api. Terpaksa Xiaoyan mengeluarkan sayapnya dan membunuh kadal api itu. Pak tua baru muncul setelah pertarungan selesai. Emang ya, orang tua gak bisa diandalkan. Padahal tadi Xiaoyan mengeluarkan teknik rahasia supaya tidak menguras tenaga. Xiaoyan keluar dari dalam magma dan langsung bertemu dengan tetua besar. Ternyata Xiaoyan sudah mencapai Dou Huang bintang 6. Five Ring Flame sudah menghasilkan wujud serigala. Six Joint Body Glowing Ruler telah ada hasilnya. Xiaoyan memperlihatkan oleh-oleh dari dalam magma, yaitu sumber Fire Heart Flame yang membuat kekhawatiran ketua besar menjadi-jadi. Tapi dia menjelaskan bahwa api hati ini di tubuhku beda dengan ini, makanya kekuatan api hati ini begitu lemah. Ternyata api hati terbelah menjadi dua bagian dan yang satunya lagi ada di dalam magma. Melihat kerja kerasnya Xiaoyan, ketua besar memujinya dengan bangga. Tanpa lama-lama, akhirnya Blazing Secure Opening Tower mengeluarkan Heart Flame lagi, sehingga membuat warga desa Sumbringah bahagia. Xiaoyan akhirnya bisa menemui adik-adik dan kakaknya serta didampingi oleh Pak Lurah. Tak lama, kakak kedua memberitahu bahwa Han Feng, rival abadnya Xiaoyan, sedang berada di lembah api iblis. Dia mengundang banyak kultivator Black Corner Region atas nama lembah api iblis. Di lembah api iblis, Han Feng berambisi dan memiliki dendam kesumat terhadap Akademi Jianan, sehingga dia akan membentuk aliansi dengan meratakan Akademi Jianan dan membunuh Xiaoyan. Iblis itu memberikan lampunya dan mengingatkan Han Feng untuk tepati janjinya. Kalau tidak, dia akan menjadi jiwa dalam lampu itu. Tanpa ragu, Han Feng menyerap energi ke dalam hidungnya. Kita kembali lagi ke Xiaoyan. Dengar hal itu, Xiaoyan langsung bertindak. Dia memerintahkan untuk mobilisasi semua orang terkuat yang ada di sekte Xiao, karena besok mereka akan pergi ke lembah iblis. Nampaknya Xiao sudah geram sekali terhadap Han Feng. Episode selanjutnya akan ada hal-hal yang lebih mengejutkan lagi, guys. Akankah Ripple abadi bertemu dan berperang? Pastinya seru sekali, bukan?